Bismillahirrahmanirrahim. Wahai saudara-saudaraku, sebelum kita mengetengahkan judul demi judul, halaman demi halaman, alangkah baiknya kita saling bahu-membahu, saling tolong-menolong. Mudah-mudahan saudara-saudara sekalian yang ada keinginan untuk bekerja sama dan saling tolong-menolong di dunia ini, nanti Allah Subhanahu wa ta'ala juga akan menolong kita di akhirat sebagaimana janjinya. Wa kana Allahu aliman hakima. Allah akan senantiasa mengetahui siapa-siapa orang-orang yang benar-benar bersungguh-sungguh untuk agamanya, dan Allah Maha Bijaksana menolong hamba-hambanya. Jadi saudaraku, jangan lupa tekan tombol like, comment, and share, kemudian subscribe, agar supaya rezeki yang Allah limpahkan kepada kita semua berbarokah, dicuci rahmah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah kumpulkan kita di jannah, di surga yang Allah janjikan. Allahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi ضمن لنا الرزق وهيأ أسبابه وطلب منا التوبة والتقوى والاستقامة والإخلاص والصدق والطمأنينة والمقاربة والمجاهدة والمعرفة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد صاحب الشفاعة وعلى آله وأصحابه وذرياته وأتباعه إلى يوم القيامة. أما بعد. Tuan-tuan serta hadirin yang saya muliakan, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan kurnia-Nya kepada kita semua. Selawat dan salam kita ucapkan dan kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat beliau di hari kemudian nanti. Amin ya rabbal alamin. Al-hikmatul khamisah min al-hikam al-'ataiyah. Qala al-imam al-'arif billah Ahmad bin Abdullah Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulum. Maka pada hikmah yang kelima dari 264 hikmah, berkatalah Al-Arif Billah Ahmad bin Abdullah Sakandari dalam kitab Al-Hikam, kata beliau, ijtihaduka fima dhunna laka wa taqsiruka fima tuliba minka dalilun ala iltimasil basirah minka. Kewajibanmu untuk mencapai apa-apa yang telah dijamin pastilah akan sampai kepadamu, dan kelalaian terhadap kewajiban-kewajiban yang telah diamanahkan atau ditugaskan kepadamu membuktikan butanya mata hati. Jadi hadis sekalian, itulah dia hikmah yang kelima.
kita ini sepatutnya dalam hidup kita di atas dunia ini kita menyibukkan diri kita terhadap perkara-perkara atau hal-hal yang dituntut. Itulah yang mestinya kita sibukkan, hal-hal yang dituntut kepada kita. Itu yang mesti kita sibukkan. Dan janganlah kita menyibukkan diri kita terhadap perkara-perkara atau hal-hal yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sibuk terhadap perkara yang dijamin, menunjukkan butanya mata hati kita. Pekerja yang panjang akalnya, dia akan menyibukkan diri terhadap tugas-tugasnya. Rizkinya tak payah karena sudah dijamin oleh Tuhan. Sebaliknya, kalau dia menyibukkan diri terhadap perkara yang sudah dijamin, menunjukkan buta mata. Memanglah kita diperintahkan untuk mencari rezeki, fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Bertebarlah di muka bumi Allah ini dan carilah karunia Allah. Tapi bila datang panggilan, bersegera datang. Gaji itu datangnya dapat diduga, rezeki. Tidak ada manusia yang dapat menduga datangnya rezeki. Dan kita tahu kadar jumlah gaji, tahu. Tidak ada yang tahu kalau rezeki sudah datang, tak tahu kadarnya. Kalau gaji itu bentuknya duit, kalau rezeki segala hal. Kalau gaji itu diraih dengan kerja keras, gaji diraih dengan kerja, tapi rezeki diraih dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak kita datang ke nasah, semakin banyak rezeki yang Allah berikan. Insyaallah. Dan Allah sudah tetapkan. Itu ada disebutkan di berita Turki boleh membayar hutang negara mereka. Gimana caranya? Zaman Erdogan. Karena jamaah subuh di setiap masjid di Turki sama seperti jamaah sholat Jumat. Sama. Jamaah subuh di sana sama dengan sholat Jumat banyaknya. Bergantung kita kepada Allah, bukan kepada manusia, kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menjamin, mengolah sebab rezeki itu datang kepada kita. Bagaimana cara Allah mengolahnya? Serahkan kepada Allah. Tugas kita minta ikhtiar. Selebihnya serahkan pada Allah. Biarkan Allah yang mengolah rezeki kita itu. Tugas kita apa? Ada tugas kita ibadah kepada Allah. Dan Allah telah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku jadikan jin dan manusia hanya untuk menyembah kepada-Mu. Jadi tugas hidup kita ini mengabdi kepada Allah. Adapun pekerjaan-pekerjaan yang kita miliki itu adalah semata-mata untuk memudahkan kita dalam beribadah kepada Allah. Kalau kita seorang perniaga, pedagang, berbunyi dakus jalan, bersiap-siap. Kalau kita seorang petani, dengar dakus jalan itu, bersiap-siap. Kalau tidak sempat datang ke nasah, sembahyang di kubur. Sembahyang di kubur. Kalau kita sebagai seorang nelayan tak sempat datang ke nasah, sembahyang di atas sampan. Masuk sampan itu, sembahyang. Karena itulah tugas kita yang sebenarnya.
kita takut, sedang kita lalai, berhenti nafas kita. Di tengah-tengah kelalaian itulah berhenti nafas kita. Yang ketiga, hadirin sekalian, tadi Allah menjamin, Allah mengolah rezeki kita. Biarkan Allah mengolah. Jangan pikirkan bagaimana cara Allah mengolahnya. Pikirkan saja ibadah. Kalau ibadah ini ya hadis sekalian, itulah tujuan utama kita. Diluaskan ya, jangan disempitkan. Yang ketiga, jaminan yang ketiga adalah Allah menjamin kita tidak akan mati sebelum habis rezeki. Betapa hebatnya Maha Kuasanya Allah. Kita selagi ada rezeki kita, selagi itu pula kita hidup di atas dunia ini, mati kita habis rezeki. Jadi kalau hebat keyakinan kita itu, kita kan satu membaca qul huwallahu ahad, Allahus samad, Allah lah tempat bergantung. Kalau yakin kita Allah tempat bergantung, tak akan takut. Tidak akan takut. Yang keempat, Allah menjamin yang dijatahkan kepada kita pasti sampai. Rezeki telang itu tidak akan dimakan musang, dan rezeki musang tak akan disambar oleh Allah. Jadi jangan kita siang malam, pagi petang membanting tulang, padahal yang dicari itu sudah ada. Bekerja, ibadah yang paling utama. Tidak boleh seimbang antara dunia dan akhirat, jangan. Waqina azaban nar, itulah buktikan bahwa akhirat itu jauh lebih diutamakan. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu jauh lebih baik dari al-ula. Apa al-ula? Dunia. Jadi tidaklah boleh kita menghabiskan tenaga kita di atas dunia ini mencari rezeki, sementara ibadah kita terbengkalai. Aku tidak, ketika ibadah terbengkalai, habis nyawa kita. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqakum tsumma razaqakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum. Allah yang telah menciptakan kamu, tsumma razaqakum, yang telah memberikan rezeki. Kata Allah, Allah berikan rezeki. Tsumma yumitukum, mematikan kamu. Tsumma yuhyikum, menghidupkan kamu. Allah ciptakan kita dan Allah berikan rezeki. Itu pasti. Allah tidak akan membiarkan hambanya. Bahkan dalam surah Tuhan dulu sebutkan seekor ulat yang hidup di dalam batu, yang tinggal di dalam batu, yang tidak ada menurut pandangan kita makanan, ulat itu boleh hidup. Jangan dikira-kira bagaimana cara Allah mengolah rezeki. Dalam ayat lain Allah berfirman, wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha. Berapa banyak dabah, binatang melata, hadirin sekalian, la tahmil, tidak membawa, tidak mengolah rezekinya. Ikan buana tidak membawa makanan, tapi hidup ikan. Apatah lagi manusia.
Tidakkah kita ingat seorang anak bertanya kepada ibunya, "Wahai ibuku, nanti bila aku berumah tangga, bolehkah aku membina rumah tangga, membina rumah untuk tempat kami tinggal?" Maka sang ibu menjawab, "Jangankan engkau, semut di bawah tanah boleh membuat perkampungan. Semut saja boleh buat perkampungan. Apalagi manusia yang punya akal." Jangan pikirkan bagaimana Allah mengolah rezeki kita hari sekalian. Wa ka'ayyin min dabatin la tahmil rizqaha Allahu yarzuquha. Allah yang berikan rezekinya. Allah yang berikan rezeki pada dabah tadi, binatang melata tadi. Wa iyyakum, dan kamu semuanya. Wa huwa as-sami'ul 'alim. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat, Maha mengetahui. Ada lagi jaminan khusus. Jaminan khusus Allah. Allah katakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'ala Allah li kulli shay'in qadra." Balighu amri, Allah sampaikan urusan. Asalkan taat aja kepada Allah. Dan kadar yang sudah Allah tentukan. Jangan kita minta kaya, tuan-tuan sekalian. Tak elok. Kalau gaji tadi besar, kurang tadi. Dulu gaji 2 juta, boleh. Gaji 10 juta, justru kurang. Itu perbedaan antara gaji dan rezeki. Gaji walaupun besar sentiasa kurang, tapi rezeki berkah. Sikit cukup. Kita nak yang sikit cukup atau yang besar tapi tak cukup? Tapi itulah dia, terkadang kita ini memilih yang pertama. Sudah tahu, diulang lagi. Begitulah manusia. Man 'amila shalihan min dzakarin wa untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ini pasti. Dia beriman, dia beramal saleh, lelaki dan perempuan, dan dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan hidupkan dia kehidupan yang baik. Itu pasti. Hidup yang baik ini bukan berarti kita kaya. Hidup yang baik ini bukan berarti kita ini punya kemewahan. Tidak. Berapa banyak orang hidup mewah tapi sengsara. Berapa banyak orang hidupnya biasa tapi nikmat. Rezeki itu hadirin sekalian urusan Allah. Rezeki itu urusan Allah. Ibadah itu urusan kita. Jangan dibalik. Rezeki urusan Allah. Biarkan Allah yang mengolah rezeki kita. Urusan kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu contoh. Contohnya kita buka kedai. Ini kedai ya. Kedai ya. Kedai. Mungkin tahu saya kedai ya. Ya betul. Kedai. Kalau kita tidak buka kedai itu 4 hari, berkurang rezeki kita. Jangan syirik kita. Oh, kalau aku tidak buka kedai, nanti kurang rezekiku. Syirik nanti. Rezeki itu bukan karena kedainya.
tidak buka kedai itu 4 hari sudah ada dalam ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya kita punya satu keyakinan bahwa apabila kita membuka tempat jualan itu, tempat jualan, kedai itu tempat jualan, kalau kita buka tempat jualan itu, kita mendapatkan rezeki, itu kita berkeyakinan sebab itu memberikan bekas. Tidak begitu, jangan. Yang selalu kita contohkan pada pertemuan sebelumnya, kita lapar, lalu kita pergi ke dapur, lalu kita ambil nasi, kita suap, kita makan berapa suap sehingga terasa kenyang. Tadi lapar, setelah makan nasi kenyang. Pertanyaannya, yang mengenyangkan kita tuh nasi atau Allah? Allah. Jangan kita punya i'tiqad nasi itu yang mengenyangkan. Bukan begitu. Itu asbab saja. Kita tidak boleh berkeyakinan bahwa sebab itu memberikan kesan. Yang memberikan kesan semata-mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin sekalian, itulah dia 4 jaminan Allah kepada kita. Janganlah kita, kata orang Islam, pontang-panting. Siang malam, pagi dan petang, bercucuran keringat, tidak tentu ala katanya, mencari rezeki yang sudah Allah tetapkan tadi. Ada orang keluar rumah pukul 5 pagi, balik pukul 6 petang. Ada orang 1 jam keluar, balik masing-masing ke rumah, nilainya sama. Kenapa nilainya sama? Karena yang 1 jam tadi dia tunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang dia tunasah dulu, subuh, baru dia pergi mencari rezeki. Nanti balik zuhur, habis zuhur pergi dari rezeki. Itu dia. Sebab dia yakin rezeki itu Allah yang mengalahnya. Sekarang apa tuntutan? Kalau tadi jaminan yang pasti datang, yang dituntut pada kita tuh, yang sebaiknya kita sibukkan diri kita itu, yang pertama adalah firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Inilah tuntutan. Ini yang mesti diperbanyak. Inilah yang mesti kita perbanyak. Makanya dalam suluk itu, sebelum kita mulai bersikir astaghfirullahaladzim, kita minta ampun kepada Allah. Hinakan diri kita kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala suka kepada hamba yang menghinakan dirinya. Jangan kita merasa merasa banyak ibadah. Nanti setelah sholat isya nanti, asal turun dari tangga Masah ini, terdetik dalam hatinya seakan-akan surga sudah ada di genggaman. Jangan hinakan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Minta ampun. Ya Allah, tengah malam ya Allah betapa hinanya. Ya Allah, begitu banyaknya dosaku. Ya Allah, begitu lemahnya aku. Engkaulah Maha Pengasih, Engkaulah Maha Penyayang. Engkau Maha mendengar, Engkau Maha melihat, Engkau Maha kuasa segala sesuatu. Berikan yang terbaik hidupku ya Allah. Hinakan diri. Jangan pula kita menyombongkan diri. Ya Allah, aku sudah salat subuh, zuhur berjamaah, asar aku sudah berjamaah,
maghrib sudah berjemaah, isya ya Allah, ku tambah dengan dua, rasanya aku masuk surga. Kalau begitu cakapnya di hadapan malaikat, di jamaah malaikat, semakin banyak kita ibadah, semakin kita hinakan diri kita. Ya Allah, aku tidak tahu adakah ibadah Engkau terima. Begitu banyak dosa kepada Allah. Minta terimalah ibadah beliau, terimalah ibadah beliau. Yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Tuntutan apa ini? Dituntut kita ini hadirin sekalian bertakwa. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, berpikir bekal apa yang akan kita bawa ke hadapan Allah. Tak tahu, masih ada bekal untuk kita bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, wa innama ilahukum ilahu wahid fastaqimu wastaghfiru istiqamah. Jadi pada pertemuan pertama al-hikmatul ula, pada hikmah pertama dari hikam al-Athaiyah ini, bahwa inti pokok pada amal syariat itu adalah taubat, takwa, dan istiqamah. Jadi istiqamah, jangan kita sholat banyak rakaatnya, tapi sekali seumur hidup. Biar dia 2 rakaat sholat sunat tadi sampai ayat. Dia biasanya orang yang sholat 2 rakaat itu bertambah untuk inspirasi pertolongan Allah. Jadi kalau kita beribadah, sandarkan kepada Allah. Kita datang ke Nasah ini bukan karena kita, karena anugerah Allah. Kalau kita menyangka kita boleh sholat di Nasah ini karena diri kita, nanti muncul-muncul hebat aku nih. Nanti kalau kita menyangka bahwa kita datang ke madrasah ini karena kita, nanti kita pandang rendah orang yang tidak kenal. Sandarkan kepada Allah. Terima kasih Allah. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Tiada daya dan tiada upaya karena Engkaulah aku boleh sampai ke Nasah. Jadi istiqamah. Hadirin sekalian, maka berkatalah Muhammad Al-Hasani, apabila Allah menghendaki kehinaan pada seorang, apabila Allah menghendaki kehinaan pada seseorang atau seorang hamba, maka Allah sibukkan dia pada zahir sehingga dia berkhidmat kepada dunia, cinta dunia. Ini yang kita takutkan. Apabila kita disibukkan dengan urusan-urusan dunia, hadirin sekalian, maka mata hati kita ini menjadi kabur dan mata zahir menguasai mata batin. Apabila mata zahir kita ini yang nampak ini, apabila mata zahir ini menguasai mata batin, maka tidak nampak kecuali yang kasar saja. Mudah-mudahan saya manfaat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma wa zidna fahma wa zidna bis-salihin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.